Itu kan sebetulnya salah satu bentuk pelaksanaan dari bagaimana kemudian negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembinaan pengawasan tersebut terhadap si notaris terhadap itu. notarisnya. Ya, termasuk juga misalkan dulu pernah ribut ada yang disebut sebagai tim investigasi. Itu kan sebetulnya salah satu bentuk yang disebut sebagai pengawasan, walaupun waktu itu kita agak sedikit keberatan gitu ya. Tim investigasi tanpa melewati proses verbal gitu ya. Kemudian tiba-tiba dilakukan proses yang namanya teguran misalkan. Itu kan harus melalui proses yang verbal. Itu artinya memang Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini ya tidak diam. Itu melalui proses-proses yang tadi saya gambarkan itu. Nah, kan kembali lagi dalam konteks pelaksanaan jabatan notarisnya memang kemudian dikembalikan lagi kepada notarisnya kan. Bagaimana dia akan menjadi seorang notaris yang baik atau yang kurang baik atau yang selebor atau yang apa. Nah, itu kan tidak mungkin pemerintah itu bekerja sendiri, pasti menggandeng wadahnya dong, organisasinya dalam hal pengawasan dan pembinaan tersebut. Makanya satu lagi Kang, sebelum itu dijawab. Sebenarnya kode etik itu ada dua, ada satu atau ada dua? Dalam hal jabatan notaris dan organisasi. Ada dua ya? Kode etik. Kode etik gini, jabatan. Ada kode etik yang kemudian sebetulnya diatur oleh kode etik notaris, tetapi ada juga yang kemudian tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu kode etik juga? Kode etik juga. Sebetulnya direpresentasikan lebih jauh dalam konteks organisasi yang namanya adalah kode etik notaris. Gitu. Demikian juga dalam konteks PPAT. Makanya kenapa kemudian urusan kode etik juga merupakan ladangnya dalam tanda petik ya. Ranahnya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT di tingkat daerah, di tingkat wilayah, tingkat pusat. MP2D, MP2W, Karena memang di dalam Permen ATR nomor 2 tahun 2018 menyebutkan bahwa yang diawasi, yang dibina yang dibina oleh BPN atau Majelis Pembina Pengawas adalah terkait dengan kode etik dan pelaksanaan jabatan PPAT. Jadi dua ya, sisi kode etiknya, sisi pelaksanaan jabatannya. Iya, makanya itu. Nah, ini peran serta bagaimana organisasi dengan pemerintah dalam penegakan itu? Nah, kalau organisasi ya tentu dalam konteks katakanlah IPAT dulu ya. Boleh. Karena MKP, oke. IPAT itu kan sekarang ini ada MKD gitu ya, Majelis Kehormatan Daerah yang baru ya. MKW dan MKP gitu ya. Saya udah nggak mau jadi apa-apa lagi, saya mau jadi rakyat. Ya. Terkait dengan MKD, MKW, MKP itu semuanya adalah basicnya etik, kode etik PPAT kan gitu ya. Yang kemudian waktu itu sudah ada kode etik PPAT, kemudian juga disahkan oleh Menteri tahun 2017. Itu juga masih berdebat tebal kenapa disahkan oleh Menteri kan. Ya udahlah, nggak usah dipikirin itu, yang penting ada kode etiknya. Betul, setuju. Nah, terkait dengan MKD itu, MKW, MKP berarti kan murni kode etik. Nah, ada lagi pengawas lainnya adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat. Nah, itu yang tadi saya bilang, Permen ATR 2 2018 menyebutkan bahwa yang diawasi itu bukan sekedar kewenangan PPAT-nya. Jabatan. Iya, kewenangan jabatan PPAT-nya, misalkan pengecekan tidak dilakukan dan seterusnya ya. Tetapi juga kode etik terkait dengan pelaksanaan jabatan. Kode etik terkait dengan pelaksanaan jabatan PPAT. Nah, apa yang dari kode etik yang terkaitnya nih? Kode etik hal apa yang? Ya, misalkan kan notarisnya jangan punya kantor di banyak tempat gitu ya. PPAT-nya sorry. Punya cabang gitu maksudnya? Di mana-mana ada kantornya kan nggak boleh. Cabang. Iya, diantaranya bahasanya cabang kan nggak pas ya. Anak perusahaan. Iya. Ya itu atau misalkan yang disebutkan di dalam peraturan Menteri tahun 2021 ya, kalau 2002 tentang itu tentang tarif itu yang
33 tahun 2022 ya, masalah. 22 yang kemarin kan? Ya, itu tentang tarif yang kan. masa tarif yang 25%, Ya itu, 50%, ya itu kan 100%. salah satunya adalah kalau melanggar itu, ya bisa saja kemudian masuk kategori yang harus diawasi gitu kan. Gitu. Ya itu apa hal-hal yang kemudian menjadi ranahnya MKD, MKW, MKP, terus kemudian juga ranahnya MP daerah, MP pusat, MP wilayah, MP2D, MP2W, MP2P. pusat. Kalau notaris? Ya notaris juga hampir sama sebetulnya ya. Kalau dalam konteks notaris memang kalau dalam konteks PPAT kan kalau diperiksa atau akan ada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, polisi misalkan gitu ya, tidak mesti tidak harus melibatkan yang disebut sebagai majelis pembina pengawas daerah, MPPD, atau MPPW atau MP pusat sekalipun gitu ya. Karena tanpa karena dalam pasal 50 Permen ATR 2 2018 kan disebutkan hanya dapat memberitahukan. Ya kalau enggak ya udah info doang. Iya, info gue mau meriksa si X PPAT di sana. Saya kasih info ya, besok saya manggil dia. Iya. Hanya sebatas itu. Dapat, itu pun dapat. Jadi berarti bisa iya, bisa tidak dong. Iya. Bisa makanya, iya, bisa tidak. Info itu bisa diserahkan, bisa disampaikan, bisa tidak. Betul. Makanya itu yang menjadi faktor pembeda. Oke. Gitu. Jadi kalau mau meriksa PPAT, aparat penegak hukum itu nggak mesti harus lapor, harus meminta izin. Nggak perlu ngirim surat. Ya, nggak perlu ngirim surat. Karena memang logikanya ya, undang-undang kepolisian itu kan undang-undang. Sementara PPAT itu ada di PP kan. Apalagi peraturan hukumnya ya. Apalagi terkait dengan pembina pengawas PPAT itu adalah di dalam permen. Iya, di bawahnya lah. Jauh, gitu ya. Nah, itu dalam konteks PPAT. Nah, kalau notaris. Makanya kalau PPAT itu kasusnya kan sebetulnya banyaknya PPAT. Kasus-kasus yang ini terkait dengan hukum tanah itu lebih banyak, lebih mendominasi gitu. Ketimbang kasus notaris. Nah, lanjut dengan notaris kan. Kalau notaris itu memang urusan etiknya adalah di dalam DKD, DKW, DKP kan. Oke. Ya, DKD, DKW, DKP. Nah, itu urusan etik. Urusan yang terkait dengan administratif dan kemudian pengawasan-pengawasan yang lain dalam konteks pelaksanaan jabatan menurut undang-undang itu adalah di dalam MPN. Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat, termasuk di dalamnya adalah MPW, MPD. MPD, MPW, MPP. Termasuk di dalamnya adalah melakukan pembinaan pengawasan dalam konteks minuta misalkan gitu ya. Dalam konteks reportorium dan seterusnya, itu adalah masalah administratif gitu ya. Makanya itu yang ada di dalam sisi Majelis Pengawas Notaris. Nah, satu lagi adalah dalam konteks kalau akan memeriksa seorang notaris dalam rangka atau dalam konteks yang berhubungan dengan pidana. Oke. Nah, dalam konteks yang berhubungan dengan pidana, maka ada peraturan menteri, kalau tidak salah tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya, bagaimana kemudian mekanisme pemeriksaan seorang notaris ya. Dulu kan tahun 2016 ya, 27-2016, sekarang sudah tahun 2020 kalau nggak salah. Oke. Yang terbaru. Di situ disebutkan bahwa kalau mau memeriksa seorang notaris ya, yang berkaitan dengan, atau polisi ya, berkaitan dengan pemeriksaan seorang notaris gitu ya, penegak hukum itu harus kemudian mendapatkan izin dulu. Izin dari siapa? Dari Majelis Kehormatan Notaris. Beda lagi. Iya, beda dengan yang PPAT. PPAT kan nggak ada. Bukan, beda lagi. Udah ada DKD, DKW, DKP, kemudian ada MPD, MPW, MPP, ada lagi MKD. Iya, itu khusus berkaitan dengan lembaga, ranah pidana. Berarti ada 3 institusi. Ya. Padahal kalau tadi Kang UN bilang permasalahan di lapangan lebih banyak PPAT. Iya. Kenapa bentengnya lebih banyak ke notaris ketimbang PPAT?